Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Berarti anak-anak yang tidak terdidik di Republik ini adalah dosa setiap orang terdidik yang dimiliki Republik ini. Anak-anak Nusantara tidak berbeda. Mereka semua berpotensi sama. Mereka hanya dibedakan oleh keadaan. Kayaknya quotes ini saya ambil dari Anies Baswedan deh. Mas Anies, bicara tadi dalam membesarkan anak-anak, kelihatannya sederhana, tapi satu kata kunci, niat dan paham dalam membesarkan anak. Ilmu parenting ini Anda juga terapkan di dalam program Anda pada saat menjadi Mendikbud, keayahbundaan. Keayahbundaan itu kedengarannya sederhana. Ini paling mendasar, pendidik terpenting adalah orang tua. Tapi seringkali orang tua adalah pendidik paling tak tersiapkan. Karena itu bagian dari tanggung jawab orang tua adalah bersiap untuk bisa menjadi pendidik. Menikah perlu persyaratan, mendidik perlu persyaratan lebih banyak lagi sebagai orang tua. Nah, tapi terkadang dianggap itu sebagai proses yang harus dialami oleh setiap manusia. Menikah, punya anak, ya gede aja gitu loh, tanpa memahami bahwa ada tanggung jawab di dalam. Betul, apalagi di dunia yang sedang berubah seperti sekarang. Anak-anak kita anak abad 21, orang tuanya abad 20, sekolahnya abad 19. Itu sebuah kontras tiga periode yang beda. Karena itu menjadi orang tua menjadi penting sekali untuk belajar. Nah, waktu saya bertugas di Kemdikbud, kami membentuk direktorat khusus untuk pendidikan keluarga. Dan ini fungsinya adalah mengambil pengalaman-pengalaman terbaik dari berbagai orang tua yang berhasil mendidik anak dengan baik, kemudian menjadi pengalaman bagi yang lain. Karena salah satu guru terbaik adalah sesama orang tua. Betul. Biarkan sesama orang tua itu belajar. Karena tidak ada rumus yang bisa dipakai dari satu orang tua untuk orang tua yang lain. Yang ada adalah inspirasi, pengalaman yang mereka bisa gunakan menghadapi challenge di keluarganya. Kelas inspirasi, sehingga Anda menjadi menginisiasi kelas inspirasi. Kelas inspirasi. Kelas inspirasi ini yang membuat anak-anak belajar begitu banyak sebenarnya. Bagaimana kita memang itu yang kami sering bayangkan. Mengajar itu baik, lebih baik lagi mendidik, lebih baik lagi bila menginspirasi, apalagi bila menggerakkan. Nah, bila sampai menggerakkan, that is the highest level of education. Menggerakkan, menjadi orang bergerak. Nah, masuk gerakan Indonesia Mengajar. Termasuk misalnya gerakan Indonesia Mengajar, kita mencoba untuk merangsang. Nah, kami merasa yang sering absen di sekolah-sekolah kita atau yang sering tidak hadir, ada inspirasi, pengajaran ada, mudah-mudahan pendidikan ada, tapi inspirasi dari mana? Ya, program kelas inspirasi telah mengundang mereka-mereka yang sudah terdidik untuk kembali ke sekolah. Lihatlah sekolah. Saya percaya bahwa kalau mau iuran untuk pendidikan, maka sumbangan terbesar adalah kehadiran. Datanglah di sekolah. Datang di sekolah, lihat sekolah. Lalu kita itu tidak perlu menjadi orang super terkenal untuk menjadi inspirasi. Kembalilah ke SD, SMP, SMA yang dulu tempat pernah belajar. Atau ceritakan pengalamannya. Bahkan saya menganjurkan pada anak-anak Indonesia yang belajar luar negeri, tunjukkan kampus Anda di luar. Kemudian proses belajarnya, laboratoriumnya, perpustakaannya. Rekam itu jadi 10 menit. Lalu kirimkan ke sekolah dulu Anda belajar. Biarkan anak-anak di sekolah tempat dulu Anda belajar melihat foto-foto Anda, cerita Anda, lalu mereka mengatakan pada dirinya, saya harus bisa seperti dia. Dan itu memberikan juga pada para guru-guru yang mengajar di sana pesan, Bapak Ibu guru, anak didikmu dulu sekarang udah belajar di sana. Dan bagi para guru bisa bilang, nak belajar rajin ya, lihat nih contoh kakakmu nih. Ada role model. Inspirasi itu merangsang. Dan menjadi inspirator itu tidak harus motivator, tidak usah label-label itu semua. Tunjukkan apa yang dikerjakan. Nah, kelas inspirasi juga begitu. Tunjukkan profesinya, apa yang dikerjakannya. Karena anak-anak itu perlu punya mimpi. Mimpi seorang anak itu ditentukan oleh pengetahuannya. Kalau dia tidak tahu ada astronot, dia tak pernah membayangkan ada jadi astronot. Bila dia tidak tahu bahwa ada pekerjaan namanya adalah ahli bioteknologi, dia nggak pernah membayangkan jadi ahli bioteknologi. Dream is a function of knowledge. Itu udah rumus sudah. Jadi mimpi itu adalah fungsi pengetahuan. Karena itu anak-anak diberi pengetahuan. Dengan diberi pengetahuan maka terangsang imajinasi dia. Jika seorang anak punya mimpi, dia akan terdorong untuk bekerja, belajar,
Nah, tugas orang tua menghidup-hidupkan mimpi. Mimpi-mimpi Jangan tersebut. dimatikan. Jadi kalau ada orang anak-anak datang, ayah saya ingin jadi apa? Dorong aja. Minggu depan juga mungkin dia berubah. Tahun depan juga mungkin berubah. Jangan pernah dimatikan. Karena sekali dimatikan, misalnya nih, ayah saya nanti kode pengen jadi pelukis misalnya. Terus langsung orang tuanya, Nggak ada ya duitnya, jangan pelukis misalnya, dong, gitu nggak ada ya. uangnya. Lalu dia menjadi, Iya. aduh, nanti next time dia punya mimpi dia nggak berani cerita. Berani Takut nanti dapat reaksi negatif. Tapi ke orang tua, oh pengen lukis apa? Apa yang mau dilukis nanti? Nanti mau lukisnya di mana? Di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Bali, di Paris. Jadi dirangsang apapun mimpi itu, biarkan anak-anak itu merasa yakin bahwa apa yang menjadi mimpinya itu diapresiasi. Tapi ketakutan orang tua bahwa kalau nanti didukung, nanti anak ini justru fokusnya menjadi pelukis yang tadi kita bahas bahwa nggak ada duitnya. Tapi mereka lupa bahwa aspek tumbuh kembang seorang anak itu begitu banyak aspek yang diambil. Dengan pengalaman bersekolah di luar negeri, Mas Anies, bukan nilai kognitif, akademis yang mereka lihat di sana. Bagaimana Mas Anies dulu aktif berorganisasi, bagaimana aktif bisa punya gerakan-gerakan yang sudah lakukan kecil-kecil zaman dulu. Dan ini yang menjadi penilaian mereka untuk memberikan beasiswa, bukan hanya straight A misalnya, A star. Nah, kebanyakan orang tua kita masih berpikir bahwa nilai rapot yang paling penting. Ya, buat para orang tua, karena itulah kenapa belajar parenting ini penting. Karena zamannya berubah. Dahulu nilai tambah didapatkan dengan produktivitas. Jadi kalau ada orang memiliki pengetahuan, maka dia memiliki nilai produktivitasnya akan tinggi, maka nilai tambahnya ada. Sekarang ada pengetahuan, tingkat produktivitas, tapi yang tidak kalah penting nilai tambah itu sekarang muncul namanya kreativitas. Ya. Kreativitas. Ini gelas ini, airnya dibersihkan dengan mereka yang memahami fisika, biologi, kimia. Plastiknya juga begitu. Tapi desain ini dibuat oleh orang kreatif. Gambar ini dibuat orang kreatif. Baju kita ini orang kreatif, meja ini orang kreatif, ini orang kreatif. Sebutlah di tempat ini isinya kerjaan orang kreatif semua. Ini pelukis-pelukis ini orang kreatif semua. Yang membuat HP ini adalah mereka yang memahami sains teknologi. Tapi yang membuat isi HP ini beredar ke seluruh dunia adalah orang kreatif. Yang mudah digenggam, enak dibawa kemana-mana. Bentuknya, bahkan isinya. Apakah sebuah SMS, WA itu akan beredar atau tidak? Itu orang kreatif. Gambar yang beredar, kreatif. Dunia masa depan membutuhkan yang disebut dengan 4C. Critical thinking, creativity, communication skill, collaboration. Nah, karena itu, bagi orang tua sekarang, bila anak memiliki satu minat, maka dorong minatnya untuk tumbuh. Dan jangan terlalu khawatir tentang, wah nanti anak saya pekerjaannya apa di masa depan. Terlalu banyak pekerjaan yang kita nggak tahu akan ada apa enggak. Betul. Jadi jangan terlalu khawatir. Sama seperti begini, kita usaha wartel, warung telekomunikasi. Itu kan wartel di mana-mana. Ketika orang pada bikin wartel nggak bayangin ada HP. Sekarang wartel tutup semua seluruh Indonesia. Jadi berubah dunia cepat sekali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah cara mengarahkannya. Arahkan untuk baca. Jadi misalnya dia memiliki minat seni, arahkan baca. Ada Indonesia menyala. Ya, baca. Kemudian arahkan untuk ketemu dengan mereka-mereka yang sudah berkarya. Suruh lihat. Lalu perhatikan juga ada yang bisa dikembangkan sebagai hobi, ada yang bisa dikembangkan sebagai profesi. Jadi orang tua dari awal menggariskan, memang ada profesi, ada hobi. Nah, itu nanti anak memutuskan. Saya sering ketemu dengan seorang dokter yang juga pelukis. Jadi tidak harus kalau dia memiliki passion itu lalu kaku. Tapi intinya adalah bagi orang tua sekarang, anak itu nggak usah dicetak, anak itu dibiarkan tumbuh. Bagian kita merangsangnya. Jadi kalau kita merangsang anak dengan benar, maka potensi-potensi anak itu akan tumbuh. Dan saya membayangkan yang penting dimunculkan di anak-anak, tadi kan bicara IP, bicara yang penting bagi seorang anak itu dia cinta belajar. Jangan sampai orang tua membayangkan belajar itu seperti sprint. Belajar itu maraton, seumur hidup. Jangka panjang. Jangka panjang. Dan jangan kita sekedar mengejar kebahagiaan
atau kebanggaan orang tua saat ini. Ya. Tapi bayangkan anak itu tumbuh. Contohnya saya pribadi. Saya ini masuk TK usia 3 tahun. Karena menurut ibu saya kepengen sekolah. Jadi sama ibu dibawa ke sekolah, bahkan ibu konsultasi dengan seorang psikolog sebelum dikirimkan. Saya sekolah itu TK umur 3 tahun, waktu itu aturannya masuk SD 7 tahun. Ya. Jadi bisa dibayangkan 4 tahun saya ini TK. Cukup kenyang tuh sekolah TK 4 tahun. Tapi waktu masuk SD, saya belum bisa baca tulis. Tapi ibu dan ayah tidak pernah sedikit pun khawatir bahwa anaknya nggak bisa baca tulis. Ya. Masuk SD nggak bisa. Saya ingat kok saya belajar baca tulis itu ya SD kelas 1. Mas Anies, saya ada satu gambar nanti yang saya ingin tampilkan. Bagaimana Mas Anies selalu berhadapan dengan anak-anak itu jongkok, eye level, kontak mata. Ini menjadi begitu penting yang selalu saya tangkap gambar-gambar ini. Saya kepengen tahu kenapa Mas Anies kok berhadapan dengan anak-anak jongkok yang tidak saya dapatkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Baik, kita akan kembali lagi sesaat lagi.